Memamerkan komik itu gimana sih? Belum pernah, dan mungkin nggak akan ideal juga selamanya, karena komik kan ya bentuknya anehnya buku, gadget gitu, media yang sangat akrab dengan kita pegang, kita hati gitu kan. Tapi ini harus dipamerkan, kita harus seleksi berapa halaman yang dipamerkan. Kenapa pemilihan legenda Pak Jan dan Pak Dian Rustolo? Dari temanya aksi transisi. Semua tokoh-tokoh komik yang kita panggil kemarin dari pameran sebelumnya juga melewati zaman gitu ya. Tapi kita bisa lihat bagaimana Pak Dian Rustolo sampai ini masih berkarya dan masih sehat. Pak Dian lebih ke media, jadi majalah, koran, juga komik-komik pesanan, komik-komik commission gitu. Kalau yang benar-benar melewat macam-macam itu ya Pak Ian Mintaraga itu. Dia berawal dari komik zaman masih 2 panel gitu, tahun 60-an. Komik pertamanya sebelum 62, tapi dia masih SMA udah berkomik dan melewati segala macam zaman sampai di akhirnya komik yang berwarna, percobaan komik berwarna pun juga dialami Pak Ian Mintaraga. Saya Tera Bajragosa, kurator Yogyakarta Comics, menjelaskan tentang aksi transisi ini. Kalau di komik kita lihat komik itu gambarinnya aksi-aksi gitu ya. Tidak berarti beraksi silat itu enggak, tapi gambar-gambar itu gambar aksi yang diam-diam. Sehingga ketika digerakkan, dilihat bersamaan, berbarengan, bersekuensial itu menjadi transisi, dan itu adalah bentuk komik ya seperti itu, ada aksi, ada transisi. Tapi kami juga melihat aksi transisi ini sebagai bagian dari perkembangan zaman, pergerakan zaman, bagaimana komik itu hadir di semua media. Tidak cuma kertas, tapi kemudian pindah ke gawai, pindah ke layar, dan kita lihat hampir tidak terbatas media komik ini bisa di mana-mana. Oke, nama saya Danang Catur. Saya kurator untuk acara Kuruyut yang ke-8 ini, yaitu workshop komik yang diselenggarakan disebut untuk pelajar SMA, SMK sederajat SDI. Jadi ada 100 pelajar yang kita undang, kita buat semacam arkem 3 hari, kita bikin workshop sama lomba 1 hari. Nah, di lombanya itu kita memilih 30 komik terbaik yang dipamerkan di acara Yogyakarta Comic Week bareng beserta dengan seniman undangan lainnya. Nah, kali ini karena kita kemarin 2 tahun dilanda pandemi, semuanya serba online, daring. Tahun ini kita bisa kembali luring lagi, jadi kembali offline lagi. Kita bikin workshop bertatap muka, bisa nginep bareng selama 3 hari seperti yang pernah kita lakukan dahulu. Jadi lumayan agak excited lah. Kalau yang sekarang agak inilah senangnya karena nggak bisa tatap muka. Yang 2 tahun lalu kan cuman via Zoom online, cuman lomba, jadi workshopnya nggak bisa tatap muka. Yang sekarang bisa. Nah, yang ini ada 30 karya terbaik, ada nominasinya, finalisnya. Terus kita pamerkan bareng dengan seniman-seniman yang diundang di acara Yogyakarta Comic Week 2022. Temanya aksi transisi. Jadi kalau yang Kuruyut ini pelajar itu dipancing untuk membuat komik yang temanya bangkit kembali setelah pandemi. Gimana caranya mereka, para pelajar itu merespon kondisi di rumah, di sekolah. Terus kita pancing untuk mereka bercerita dan menuangkannya dalam komik. Kita sudah memilih 30 yang menurut kita asik, kita pamerkan di sini. Oke, Mas Dang, terkait dengan quality bagaimana? Improve atau bagaimana? Kualitas karyanya dari peserta kali ini? Kalau peserta yang kali ini memang agak berbeda dengan yang 2 tahun yang lalu kan, karena online. Yang sekarang mereka harus membuat komik manual. Jadi yang perbedaannya dengan yang 2 tahun kemarin, karena online bisa apply lewat website, jadi banyak yang bikin komik digital itu banyak. Tapi yang sekarang karena
benar-benar kita bikin secara manual, jadi menurut saya feelnya lebih ini sih, lebih apa ya workshopnya lebih kelihatan lah, lebih dan karya-karya yang muncul itu benar-benar dari keresahan mereka selama 2 tahun ya, pandemi, sekolah di rumah gitu, nggak boleh kemana-mana, problem-problem pelajar lah gitu. Asik, secara teknis juga masih oke sih, manual ya sangat asik, manualnya sangat asik. Jadi walaupun ada beberapa yang sudah terbiasa dengan gadget, ketika manual ya harus ini lagi, tapi sebenarnya kita lebih suka yang manual itu.